Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sampai kemudian beberapa waktu ke depan yang insyaallah nanti sampai pada hari raya Idul Adha, pembahasan kita ini insyaallah berkenaan dengan fikih hewan sembelihan, yang mana di dalam Bulughul Maram itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menghimpun dalil-dalil hadisnya itu di dalam Kitabil At'imah. Jadi mulai malam hari ini insyaallah sampai nanti pada bulan Zulhijjah, di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada bertepatan dengan hari raya Idul Adha, kita akan membahas fikih yang terkait dengan hewan sembelihan. Nah, di Kitabul At'imah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membagi hadis ini kepada beberapa kelompok. Yang pertama di Kitabul At'imah sebagai pengantar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan 12 hadis yang menjelaskan tentang hewan-hewan apa saja yang dibolehkan untuk dimakan dan hewan-hewan apa saja yang dilarang untuk dimakan. Kemudian setelah membawakan hadis-hadis tentang hewan-hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar masuk kepada bab pembahasan tentang bagaimana cara membunuh hewan yang sudah dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Nah, jadi setelah beberapa hadis, yaitu 12 hadis tadi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hewan ini halal dimakan, hewan ini haram untuk dimakan. Kemudian hewan yang halal dimakan ini cara mematikannya itu bagaimana gitu, agar dia boleh dimakan. Maka dibawakanlah hadis-hadis di dalam bab as-sayd wa zabaih, yaitu bab tentang buruan dan sembelihan. Nah, tentang buruan dan sembelihan ini, bagaimana tata cara memburu yang hasil buruan itu boleh dimakan dagingnya. Kemudian bagaimana tata cara penyembelihan yang hewan tersebut sudah halal untuk dimakan. Kemudian juga adab-adab pada saat menyembelih itu bagaimana akan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab as-sayd wa dzabaih, yang jumlah hadisnya itu insyaallah ini menurut perhitungan penerbit Bulughul Maram saya ini ada 13 hadis. Nah, nanti dalam versi terbitan yang lain mungkin ada penomoran yang berbeda. Nah, setelah mempelajari bagaimana fikih tentang sembelihan dan buruan, Al-Hafidz Ibnu Hajar masuk kepada pembahasan bab yang lebih spesifik lagi, yang lebih rinci lagi, yaitu dari sekian sembelihan yang secara umum disyariatkan di dalam syariat Islam, ada sembelihan-sembelihan yang sifatnya itu sunnah dan dia memiliki rukun dan syarat tertentu agar ibadah sembelihan itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka masuklah pembahasan bab al-adhahi, yaitu bab tentang udhiyah. Al-udhiyah itu dalam pengertian masyarakat kita itu lebih sering dikenal dengan kurban. Namun bahasa fikihnya itu udhiyah. Jamaknya adalah adhahi. Bahasa hadis dan bahasa fikihnya itu udhiyah. Nah, oleh karena itu mungkin di sebagian tempat ada beberapa kesalahpahaman tentang istilah kurban itu. Jadi di dalam
tradisi masyarakat kita, sembelihan di hari raya Idul Adha itu disebut kurban. Ketika nanti bertemu dengan hadis yang kosakatanya itu menggunakan kata-kata qarraba yuqarribu, kemudian dimaknai itu kurban. Nah, hadis tersebut yang menjelaskan pahala orang yang mubadarah atau datang segera di hari Jumat. Ketika dia datang pertama, kaman qarraba badanatan, sebagaimana dia berkurban dengan unta. Kemudian datang yang di waktu setelahnya, kaman qarraba baqaratan, seperti berkurban dengan sapi. Kemudian dilanjutkan seperti berkurban dengan kambing. Nah, kalau tidak bisa kemudian yang datang setelahnya seperti berkurban dengan dajajah, dengan ayam, dan kemudian yang terakhir kaman qarraba baydatan, seperti berkurban dengan telur. Nah, disangkakan nanti kalau nggak ada kambing maka boleh berkurban dengan ayam gitu kan. Padahal ini secara terminologi berbeda. Ketika ketika di dalam hadis ini digunakan istilah qarraba yuqarribu, itu maknanya adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah sebesar hal-hal yang disebutkan tadi. Qarraba yuqarribu itu artinya dekat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah penyembelihan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, itu istilahnya udhiyah. Jadi dinamakan al-udhiyah atau al-adhahi. Nah, saya belum mendapati terminologi atau istilah baik di dalam disiplin ilmu hadis maupun kemudian di dalam disiplin ilmu fikih, di mana penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah itu dinamakan kurban. Saya belum dapat gitu kan. Yang saya dapati penamaan kurban itu di tradisi masyarakat kita di negeri kita ini. Allahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian yang terakhir, bab yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang lebih spesifik lagi, artinya lebih khusus lagi penyembelihannya, yaitu penyembelihan dalam rangka kesyukuran atas lahirnya seorang anak, yaitu bab tentang al-aqiqah. Ini diletakkan pada pembahasan yang terakhir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu di dalam kitab Bulughul Maram ini. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana fikih hewan sembelihan ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar terlebih dahulu menghadirkan hadis-hadis tentang hewan-hewan apa saja yang halal dimakan dan yang tidak halal untuk dimakan. Sebagai kaidah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hewan, hukum asal hewan darat itu hukum asalnya adalah halal sampai adanya dalil yang menerangkan, menjelaskan jenis hewan tertentu atau sifat yang ada pada hewan tertentu itu haram untuk dimakan. Ini kaidah asalnya. Nah, artinya berdasarkan kaidah ini, kalau tidak didapati dalil dari Al-Quran maupun hadis, atau dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan sifat hewan tertentu yang haram untuk dimakan, selama tidak ada dalil tersebut, maka hewan itu dihukumi halal untuk dimakan sampai datangnya dalil yang menjelaskan bahwasanya hewan tersebut haram untuk dimakan. Nah, demikian pula hewan di laut itu hukum asalnya juga halal. Seluruh hewan-hewan yang hidup di air itu hukum asalnya untuk memakannya halal sampai kemudian ada dalil-dalil yang menyatakan keharaman dari dari hewan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis pertama yang dahulu pernah sudah kita pelajari di Bulughul Maram ini, ketika Nabi mengatakan al-bahru huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan bangkainya atau binatang yang mati di laut itu hukumnya adalah halal. Al-hillu maitatuhu, kata Nabi SAW. Al-hillu maitatuhu, halal
bangkainya. Artinya apa? Hewan-hewan laut itu untuk memakannya tidak perlu melalui proses sembelihan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau beli ikan di mana pasar itu apa disembelih gitu kan? Tidak. Jadi yang hidup di air itu tidak melalui proses sembelihan. Makan cumi-cumi, gimana nyembelihnya cumi-cumi gitu. Jadi tidak melalui proses sembelihan. Ketika dia sudah mati, dia halal untuk dimakan. Ini untuk apa? Untuk hewan yang hidup di air, yaitu al-hayawan al-bahriyah, hewan-hewan laut. Nah, jadi untuk hewan darat tadi, untuk hewan darat hukum asalnya itu juga halal sampai kemudian ada dalil-dalil yang mengharamkan. Nah, kaidah ini didasarkan pada dalil apa? Kaidah ini didasarkan pada kalam Allah Azza wa Jalla di surah Al-An'am ayat 145. Ayat ini pula nanti yang menjadi kaidah bagi sebagian fuqaha untuk menghalalkan jenis-jenis hewan yang tidak didapati keharamannya itu di dalam dalil syariat. Nanti akan kita lihat di hadis yang ketujuh. Di hadis yang ketujuh ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu ditanya tentang qunfudh. Qunfudh itu landak mini itu loh, landak kecil gitu. Nah, landak ini kan dia kalau keluarganya masih keluarga Rodentica, dia masih keluarga tikus, masih ada kekerabatan dengan tikus. Nah, ketika ditanya tentang memakan qunfudh ini, apa jawabannya Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar menjawab dengan ayat ini, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang haram untuk dimakan bagi orang-orang yang memakannya, kecuali kalau sesuatu tersebut dalam bentuk satu maitah, illa an yakuna maitah, kecuali dia menjadi bangkai, au daman masfuha, atau dia berupa darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena yang demikian ini adalah rijs, yang demikian ini adalah kotor. Au fisqan uhilla bihi li ghairillah, atau sesuatu yang disembelih dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu haram juga untuk dimakan. Faman ittara ghaira baghin wala 'adim fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dia terpaksa dan kemudian ia memakannya tidak berlebih-lebihan dan tidak melewati batas, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Nah, ayat ini yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Beliau memandang makan landak itu boleh. Tapi kemudian seorang syekh menyampaikan gitu kan, sami'tu Abu Hurairah, tetapi aku mendengar Abu Hurairah yuhadditsu 'anin nabi, dzukira 'indan nabi. Ketika ditanyakan di hadapan Nabi, Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwasanya qunfudh atau landak itu khabithatun minal khaba'ith, dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khabithah. Khabithah itu hewan yang kotor, dia makan dari sumber-sumber yang kotor. Nah, oleh karena itu setelah hadis yang ketujuh nanti akan kita dapati hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis tentang memakan jallalah. Artinya hewan-hewan yang dia makan dari sumber-sumber yang kotor itu dagingnya haram untuk dimakan. Syahidnya dari hadis yang ketujuh ini kita mengambil kaidah bahwasanya hukum asal hewan itu semuanya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalam hal ini Abdullah ibn Umar belum mendapati dalil tentang keharaman memakan qunfudh atau memakan landak itu tadi. Setelah kemudian dikabarkan sumber dari sahabat yang lain, ternyata Nabi mengatakan demikian. Kata Abdullah bin Umar, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza fa huwa kama qala." Kalau memang demikian yang dikabarkan oleh Nabi, maka demikianlah hukumnya. Artinya nggak boleh dimakan. Karena pada awalnya beliau nggak mendapati dalil, dipakailah dalil keumuman itu, keumuman ayat halal
Nah, sampai adanya dalil yang menerangkan keharaman. Ketika ada dalil yang menerangkan keharaman, maka ditetapkan hukum tersebut haram, tidak boleh dimakan. Nah, ini hukum asal hewan berdasarkan jenisnya itu boleh atau tidak boleh dimakan. Hukum asalnya boleh dimakan sampai ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Hadits yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yaitu hadis tentang hewan yang bertaring. Keharaman untuk memakan hewan yang bertaring. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang pertama ini untuk menambahkan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Tadi Al-Qur'an sudah mengharamkan beberapa hal. Jadi semua hewan itu halal kecuali yang disebutkan tadi di dalam surah Al-An'am tadi ayat 145 disebutkan yang haram itu adalah kalau hewan tersebut menjadi bangkai, artinya matinya itu tanpa melalui proses sembelihan atau tanpa diburu dengan cara memburu yang disyariatkan. Artinya dia jadi bangkai, dia berantem mati gitu kan, atau kemudian ketiban batu mati dia. Itu tidak boleh dimakan dagingnya karena dia bangkai, illa an yakuna maitatan, satu. Kemudian yang kedua au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Jadi ketika dia mati darahnya itu ditampung banyak gitu kan, lama kelamaan kan dia memadat, darah itu memadat seperti nanti jadinya itu jatuhnya itu seperti hati. Jadinya seperti hati itu darah yang ditampung itu ketika dia sudah mengental memadat gitu. Seperti hati, bisa dipotong-potong, bisa digoreng gitu. Nah, ini sebagian wilayah di Indonesia ini ada yang punya tradisi makanan seperti itu, dijadiin lauk gitu. Saya dulu dengan ketika masih di pondok pesantren itu setelah pengabdian jalan cari makan malam itu di warung sate, kemudian di warung di warung sate, kemudian di warung ini ada dihidangkan lauk tambahan di tengah-tengah itu. Nah, senior saya yang sudah pernah jalan di wilayah kota tersebut nyampaikan, ini darah ini, jangan kamu ambil. Ya kan, kok kayak bentuknya itu seperti apa? Seperti hati bentuknya, padahal itu darah dia. Sudah dipotong-potong seperti itu. Nah, ini diharamkan, yang mengharamkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an ini, udaman masfuha. Yang ketiga, aulah khinzirin, atau daging babi ini yang diharamkan berdasarkan nafsul Qur'an, artinya ketegasan pengharaman Al-Qur'an. Allah sendiri dengan kalamnya menerangkan kepada kita ketegasan tentang haramnya hal-hal ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat 145 sebabnya kenapa tiga hal ini diharamkan, fa innahu rijsun. Karena yang demikian itu najis. Kalau begitu, keharamannya itu tidak terbatas pada tiga hal ini. Selain dari tiga ini, apabila sifatnya nanti terpenuhi, yaitu sifat najisnya ada gitu. Ada najisnya di situ, maka seluruh hal yang najis itu haram untuk dikonsumsi, dimakan maupun diminum, dia haram. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan fa innahu rijsun. Ini sebab pertama. Bahasanya para ulama fikih, sebab yang demikian ini disebut dengan illatul hukmi, yaitu sebab atau sifat yang ada pada materi yang diharamkan, yang sifat tersebut itu memiliki keterkaitan hukum. Atau bahasa sederhananya, dia diharamkan gara-gara apa sih gitu loh. Nah, di sini Allah sudah menegaskan tiga hal ini diharamkan gara-gara najisnya gitu loh. Tiga hal ini sudah dihukumi oleh Allah najis, maka yang najis dia haram untuk dimakan. Kemudian keharaman yang kedua, sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, au fisqan. Fisqan itu perbuatan fasik. Apa yang dimaksud perbuatan fasik ini? Dimaksud perbuatan fasik ini adalah penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Allah jelaskan yang dimaksudkan fasik untuk
kasus ini gitu. Jadi bukan berarti nanti fasik itu maknanya hanya ini saja, tidak. Tetapi fasik untuk kasus sembelihan ini adalah penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini mohon maaf yang saya sebutkan. Mungkin ada beberapa perguruan bela diri yang mensyaratkan murid-muridnya itu ketika masuk atau kemudian naik tingkatan itu menyembelih. Jadi sebagai syarat untuk naik tingkat atau syarat untuk masuk perguruan tersebut itu nyembelih hewan dengan ciri-ciri tertentu. Nah, yang demikian ini peruntukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Peruntukannya tidak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk memperoleh kekuatan, kesaktian, kemudian keahlian dia di dalam bela diri gitu kan sebagai syarat. Nah, oleh karena itu ada beberapa perguruan bela diri yang dia menghadirkan khodam penjaga bagi menghadirkan khodam penjaga itu bagi murid-murid yang ikut berlatih di perguruan tersebut. Itu khodam-khodam penjaganya itu ya nanti yang mengiringi dia gitu. Khodam penjaga itu ya tidak lain dari bangsa jin. Diundangnya kapan? Diundangnya ketika nyembelih hewan tersebut. Jadi dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ayam itu ataupun hewan tersebut yang nanti dia disembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dimakan. Allah tegaskan di sini fisqan uhilla li ghairillahi bih. Itu sesuatu yang disembelih kepada selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, itu tidak boleh untuk dimakan. Atau nanti mungkin di luar kasus seperti di luar kasus perguruan bela diri ya. Ada kerbau yang dilarungkan gitu. Dia disembelih kepalanya kemudian dilarutkan di laut gitu. Atau dilarutkan di danau dengan alasan kalau nanti tidak dilakukan seperti itu nanti ada bencana kekeringan, bencana banjiran gitu. Jadi masyarakat ditakut-takuti. Nah, itu dagingnya yang habis disembelih itu nggak boleh dimakan, itu haram untuk dimakan. Kan biasanya yang dilarungkan kepalanya aja tuh, yang dilarungkan itu kepalanya aja. Dagingnya kemudian ada beberapa tempat itu dimakan, dibagi-bagi di kampung tersebut. Nah, ini tidak boleh dimakan. Haram hukumnya untuk memakan yang demikian karena penyembelihannya itu untuk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pengecualian untuk boleh. Di dalam ayat 145 tadi surah Al-An'am, famanitturra, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat. Utturra itu darurat. Darurat itu apa? Darurat itu kalau tidak dilakukan mati dia. Artinya kalau dia tidak makan sementara yang ada di situ hanya ada yang haram saja gitu, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebolehan bagi orang yang dalam keadaan darurat ini untuk makan sekedarnya saja. Makanya dibatasi ghairu baghin, tidak berlebih-lebihan. Wala adin, tidak juga tidak pula melampaui batas, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Apa maksudnya berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas? Tujuannya hanya untuk menyambung hidup, tidak untuk mengenyangkan diri. Artinya kalau sampai kenyang itu juga sudah tidak boleh gitu. Artinya cukup untuk menyambung hidup agar dia tidak mati. Kemudian setelahnya nanti ketika sudah mendapati alternatif makanan lain selain yang haram itu, maka orang tersebut tidak boleh lagi atau dikembalikan hukumnya seperti semula, yaitu hukum haram untuk memakan makanan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi nggak ada cerita nanti misalnya dalam kasus seseorang mungkin tersesat di hutan, dia tidak mendapati hewan yang bisa untuk dimakan untuk hari itu, tapi dia mendapati babi hutan gitu. Kemudian dia buru dan kemudian dia makan untuk sekedar menyambung hidupnya agar dia tidak mati di tengah hutan. Qadarullah, Allah selamatkan dia dari hutan, dia bisa kembali ke
tengah-tengah kota di sini, terus kemudian kok rindu dengan rasa daging babi hutan itu gitu kan. Akhirnya apa? Dicari-cari lagi, masuk lagi ke hutan dia cari babi hutan. Nah, yang demikian ini tidak diperkenankan. Itu adin, melampaui batas yang demikian ini. Artinya dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla itu pada saat kondisi dia darurat itu saja. Nah, kemudian diambil dari kaidah darurat ini bahwasanya darurat itu adalah kalau dia tidak melakukannya dia mati, maka kita bawa keadaan darurat ini nanti juga kepada perkara-perkara haram yang lain. Ini sebagian dari kaum muslimin ada yang bermudah-mudah mengkategorikan sesuatu itu sebagai darurat gitu kan. Mau pinjam uang di bank darurat. Daruratnya apa? Kalau Anda tidak minjam uang di bank mati nggak Anda gitu kan? Enggak, masih bisa hidup kok gitu kan. Ya berarti bukan darurat. Darurat itu kalau Anda nggak minjam di bank Anda mati. Nah, itu baru darurat. Kalau Anda masih bisa hidup, masih bisa menyambung hidup tanpa melakukan hal tersebut, maka belum darurat keadaannya itu. Nah, dalam perkara-perkara yang darurat di sini, maka disitulah berlaku rukhsah. Maka Allah kalamkan di sini, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allah mengampuninya dan Allah mengasihi hamba yang memang dia terjepit dalam keadaan darurat demikian diperbolehkan. Nah, jadi ayat tadi menyebutkan yang dikecualikan yang haram-haram. Umumnya hewan itu semua halal, kemudian dikecualikan yang demikian-demikian tadi haram. Setelah itu Nabi SAW melalui lisannya menyebutkan hewan-hewan yang lain yang juga diharamkan sebagai tambahan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Tadi Al-Quran menyebutkan yang najis itu haram. Nah, Nabi SAW melalui lisannya menambahkan lagi yang juga haram tetapi dia tidak najis. Apa itu? Hadis pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhinabin minas siba, tiap-tiap yang memiliki taring, minas siba dari hewan siba. Siba itu jamak sabu. Sabu itu makna dasarnya itu adalah makna al-wahsh. Al-wahsh atau al-wuhush. Al-wuhush ini apa? Wahush ini hewan yang memiliki sifat liar, buas, ganas. Itu wahush. Jadi hewan pengganas, hewan buas yang dia memiliki taring, fa'akluhu haram, maka memakannya itu haram. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, kalau Nabi SAW sendiri yang menyatakan haram, maka ini ada ketegasan. Nah, yang seringkali diperdebatkan oleh para ulama fikih tentang status hukum kalau dalil-dalil itu hanya sekedar melarang gitu. Jadi di dalam dalil tersebut dikatakan Nabi melarang ini. Nah, suatu larangan itu apakah sudah pasti haram atau ada kemungkinan lain selain haram? Nah, jadi kalau Nabi melarang itu kemungkinannya ada dua, larangan tersebut kuat atau larangan tersebut ringan. Larangan kuat ini maka status hukumnya adalah haram. Kalau suatu larangan itu ringan gitu kan, Nabi melarangnya karena Nabi nggak suka gitu. Makanya para ulama kemudian mengistilahkannya dengan makruh, dibenci itu kan nggak suka, Nabi nggak suka, tetapi untuk menghukumi itu haram karena kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah, Allah belum kasih dosa itu loh. Tetapi hal tersebut dibenci, tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau hal tersebut ditinggalkan, Allah dan Rasulnya lebih menyenangi. Nah, ini istilahnya makruh. Di makruh itu dibenci. Nah, ada nggak orang yang senang dibenci sama Allah? Atau dia senang dibenci sama Rasulullah? Faktanya banyak nih. Mohon maaf ya, yang rokok. Pendapat para ulama kan dua aja tuh, haram sama makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Siapa yang benci? Namanya hukum fikih yang membenci kan Allah dan Rasulnya gitu. Kalau memang jatuhnya itu makruh gitu. Ketika itu dibenci,
kok senang dibenci gitu loh, nggak berhenti ngerokok. Mohon maaf yang ngerokok nih ya. Harusnya yang merokok yang minta maaf sama saya. Karena apa? Saya nggak ngerokok terus kemudian cium baunya nggak enak gitu. Harusnya dia minta maaf. Tapi setiap ada saya mendapati yang merokok itu nggak pernah saya itu maaf ya saya ngerokok dulu gitu, jarang. Tapi teman saya dulu pernah ada gitu. Dia segan ngerokok di depan saya minta maaf. Nah ini alhamdulillah yang demikian ini. Nah jadi makruh itu demikian. Nah saya belum dapat majelis ulama di mana, di negara mana yang menyatakan merokok itu sunnah muakkadah, itu nggak dapat gitu loh. Atau ketika merokok itu mengundang ridho dari Allah dan Rasulnya, itu nggak pernah dapat gitu loh pendapat yang demikian. Jadi pendapatnya antara dua, haram atau makruh. Nah yang mengambil makruh ini kok senang makruh gitu loh. Nah ini harusnya sebagainya seorang muslim ini jangan sampai dia senang untuk melakukan hal-hal yang kalaupun itu hukumnya adalah makruh gitu. Apalagi kemudian senang melakukan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi, ketika Nabi sudah mengatakan haram, ini harusnya selesai bahwasanya sifat yang demikian ini ketika hewan jenis tertentu itu sudah memiliki taring, maka hukum asalnya adalah haram sampai nanti ada dalil yang mengecualikan. Kalau ada dalil yang mengecualikan, baru kemudian hewan tersebut boleh dimakan. Nah, di antara yang boleh dimakan meskipun dia bertaring itu dubu. Di sini nggak ada. Di wilayah Asia Tenggara ini mulai dari semenanjung Malaka sana sampai kemudian Papua sana nggak ada hewannya. Dia adanya di sebaran hewan tersebut berada di wilayah Afrika sampai kemudian di beberapa daerah yang berbatasan dengan Laut Merah dari semenanjung Arabia. Hewan dubu itu istilahnya adalah hyena. Nanti akan kita dapati hadisnya di dalam hadis Jabir bin Abdullah diperbolehkan, dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i memandang memakan dubu itu halal untuk dimakan meskipun dia bertaring. Itu pengecualiannya. Nah, secara umum hewan yang bertaring dia haram untuk dimakan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan redaksi yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Kalau tadi yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi yang beliau itu masuk Islam diperkirakan pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah itu kemudian beliau hijrah ke Madinah bersama dengan rombongan qabilahnya. Qabilah beliau itu qabilah Daus. Qabilah Daus itu salah satu qabilah besar yang hidup di wilayah Yaman, dan saking besarnya mereka itu punya benteng, punya peradaban kota yang dikelilingi benteng, yang memasuki wilayah tersebut itu terbilang cukup sulit untuk di wilayah Yaman. Nah, keislamannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini masih ada hubungannya dengan keislamannya Tufail ibn Amr ad-Dausi. Jadi Tufail ibn Amr ad-Dausi itu di tahun ke-11 kenabian, setelah kaum muslimin itu keluar dari peristiwa pemboikotan gitu kan, di tahun ke-10, di tahun ke-11 di musim haji datang gitu lah. Datang ke Mekah, dan Tufail bin Amr ad-Dausi ini seorang seorang penyair. Jadi tahu sekali keindahan sastra dalam bahasa Arab itu. Nah, ketika sampai di Mekah, orang-orang Mekah itu menakut-nakuti Tufail, jangan sampai dengar dari orang satu ini, jangan sampai dengar dari Muhammad. Kalau kamu dengar itu seakan-akan perkataannya itu jadi sihir, kamu bisa ikut sama dia gitu kan. Ditakut-takuti gitu. Tapi Tufail ibn Amr ini orang yang cerdas gitu. Saya ini kan ahli syair, tahu mana perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Ngapain saya peduli dengan perkataan orang-orang itu menakut-nakuti saya kan. Kalaupun dia sihir seperti apa, saya adalah ahlinya syair gitu kan.
Bisa saya membedakan syair yang baik dan yang tidak baik. Nah, ketika datang ke Rasulullah SAW mendengarkan Rasulullah untuk sholat membaca Al-Quran, wah, ini bukan hanya benar tapi indah gitu loh. Karena perkataan yang diucapkan oleh Nabi itu bukan perkataan makhluk tapi kalam Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan keindahan tersebut, beliau tanya kepada Nabi, diskusi, baru kemudian menyatakan keislaman. Tufail bin Amr Ad-Dausi yang dari kabilah Daus tadi sudah masuk Islam, menyampaikan kepada Rasulullah, kami ini punya kaum dan saya ini adalah orang yang ditaati kaum saya. Kembali ke kabilahnya di Daus, mendakwahkan Islam, dan salah satu yang menerima dakwah Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini gitu. Di tahun ke-7 Hijriah, artinya selang berapa tahun itu? Tahun ke-11 kenabian, kemudian tahun ke-12, tahun ke-13 Nabi hijrah. 13 kenabian kan hijrah. Kemudian di Madinah 1, 2, 3 sampai 7 ditambah 3 tahun. Ada sekitar 9 sampai 10 tahun selangnya itu antara dakwah antara kepulangannya Tufail bin Amr untuk mendakwahi kabilah Daus sampai kemudian kabilah Daus tersebut hijrah ke Madinah. Tetapi nggak semua, sebagian masih ada yang menolak Islam dan sebagian sudah menerima Islam. Itu sebanyak 80 orang hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah nggak ada di Madinah. Ngapain? Rasulullah sedang memimpin penyerangan ke Khaybar. Maka sesampainya di Madinah, 80 keluarga tadi menyusul Nabi untuk pergi ke Khaybar. Sampai di Khaybar kaum muslimin sudah menang di pertempuran Khaybar. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama dengan Nabi SAW sejak tahun itu. Pertempuran Khaybar itu terjadi di Muharram 7 Hijriah. Artinya Abu Hurairah bersama dengan Nabi berapa tahun kalau begitu? 7 Hijriah, 8 Hijriah, 9 Hijriah, kemudian 10 Hijriah, masuk tahun ke-11 Nabi SAW wafat di bulan Rabiul Awal. Kurang lebih 4 tahun ini, 4 tahun bersama dengan Nabi SAW, kurang lebih dia bersama dengan Nabi. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa kok hadisnya Abu Hurairah bisa menjadi yang paling banyak di antara sahabat yang lain, meskipun kebersamaan dengan Nabi terbilang singkat? Kalau dibandingkan dengan Abu Bakar yang baru pertama kali masuk Islam sampai kemudian beliau wafat, kok Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ada banyak jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak semua hadis-hadisnya itu didengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan para sahabat yang lain juga seperti itu. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, "Ma kullu ma nuhadditsukum 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'nahu minhu." Tidak semua hadis yang kami sampaikan kepada kalian itu kami dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yuhadditsu ba'duna ba'dha. Akan tetapi kami itu mendengarnya dari sahabat-sahabat yang lain. Kami saling mendengar satu sama lain. Kami saling mendengar satu sama lain. Wala yakdzibu walakinna la nakdzib. Akan tetapi kami itu tidak berdusta. Kami tidak berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu siapa ya? Para sahabat. Nah, kemudian kebiasaan sahabat itu ketika mendengar dari Nabi, para sahabat ini kan kesehariannya juga bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga tidak setiap waktunya itu mereka ada untuk bisa mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab itu mengatakan, "Kunna natanawabun nuzul 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami ini bergantian datang kepada Nabi untuk mendengar pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wajarun li, saya dengan seorang tetangga saya,
minal ansor, dari kalangan ansor. Jadi beliau itu menggarap ladang itu berdua dengan sahabatnya dari seorang ansor. Kalau di hari yang saya itu datang ke Rasulullah, tetangga saya ini yang dia garap ladang. Besoknya sahabat saya ini yang datang ke Rasulullah, saya yang garap. Jadi ketika di hari yang saya menggarap ladang, di hari itu saya bertanya kepada sahabat saya, kepada tetangga saya, apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi tidak didengar langsung dari Nabi SAW. Jadi demikian. Nah, Abu Hurairah waktunya itu lebih banyak bersama dengan Rasulullah SAW gitu, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga kemudian mendapatkan hadis lebih banyak daripada Nabi SAW. Logikanya seperti ini: 4 tahun tapi belajarnya itu 1 hari 12 majelis, dengan yang 10 tahun tapi ikut majelisnya itu seminggu sekali. Kira-kira yang jadi ustadz duluan yang mana tuh? Jadi 4 tahun tetapi majelisnya nanti habis sholat subuh dia belajar Al-Quran, hafalkan, terus selesai itu masuk majelis hadis, dia belajar hadis, kemudian belajar fikih, kemudian akidah, dan kemudian belajar sastra Arab gitu. Setiap hari seperti itu selama 4 tahun. Dengan yang 10 tahun ikut ngaji tetapi seminggu sekali aja gitu kan, tunggu hari libur aja, di hari Ahad gitu ada pengajian baru dia ikut. Kira-kira yang jadi ustadz duluan yang mana nih gitu. Artinya yang dia siap kematangan ilmunya itu yang mana gitu. Tentunya kan yang lebih intensif. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hal menghafal hadis, beliau punya waktu yang lebih intensif dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi demikian. Nah, ini berkenaan dengan Abu Hurairah. Artinya hadis ini diperkirakan gitu kan. Diperkirakan ini didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pada periode antara 7 Hijriah sampai kemudian wafatnya Nabi. Faedahnya apa sih untuk mengetahui hal ini? Nah, faedahnya hadis-hadis yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu kecil kemungkinan untuk dinasakh gitu loh. Untuk dinasakh itu diangkat status hukumnya. Jadi kan ada hadis-hadis yang dahulu pernah disampaikan oleh Nabi tetapi status hukumnya sudah tidak berlaku lagi, itu ada gitu. Dengan adanya hadis baru yang kemudian menggantikan hukum yang ada sebelumnya itu. Nah, ini diantara fungsinya kita mempelajari sirahnya para sahabat ini, kapan mereka masuk Islam, untuk kita bisa memperkirakan ini hadis ini kira-kira disampaikan oleh Nabi pada periode akhir dari masa hidupnya atau di awal-awal keislaman. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan satu lagi hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang terdapat tambahan bahwasanya tidak hanya hewan buas yang bertaring tetapi jenis burung juga ketika dia memiliki cakar. Wa kulli dzi mikhlabin minat thair. Kalau untuk burung, kan burung nggak ada yang punya taring kan. Nah, sifat yang menjadikan dia haram untuk dimakan adalah ketika memiliki memiliki cakar yang tajam. Cakar ini digunakan untuk mencengkram mangsa. Ayam punya cakar juga, punya ceker, tetapi cekernya itu tidak digunakan untuk berburu dan menangkap mangsanya. Tetapi cekernya itu digunakan untuk mengais-ngais tanah untuk mencari adanya biji-biji dan butir-butir yang bisa dimakan. Jadi dibedakan, yang dinamakan dengan dimaksud dengan mikhlab ini adalah cakar yang tajam yang digunakan untuk berburu dan menangkap mangsanya ini. Kalau begitu burung-burung yang diharamkan ya burung elang, kemudian burung hantu, ini burung-burung pemburu yang cakarnya itu dia gunakan untuk berburu. Allah taala alam. Ini makna hadis ini secara umum. Nanti insyaallah di pekan yang akan datang kita akan melihat pandangan-pandangan para ulama berkenaan dengan
hewan bertaring dan kemudian burung yang bercakar tajam ini, apa status hukumnya. Ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.